Halo guys, balik lagi bareng gua Rin. Di kesempatan kali ini gua mau ngebahas film pengentrotan lagi cuy. Film ini berjudul The Gigolo. Di film ini menceritakan seorang pria muda miskin yang terpaksa harus menjadi gigolo demi kehidupannya yang layak. Oke guys, sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya guys. Film diawali dengan seorang pria bernama Fang yang sedang membantu ibunya. Ibunya ini adalah pedagang bebek. Fang lalu meminta uang pada ibunya untuk membayar uang sekolah. Namun ibunya ini tak memiliki uang, lalu menyuruh Fang untuk meminjam uang ke sepupunya. Ya kamu, nanti表姐借住先啦。 Malam harinya, Fang pergi ke sebuah bar milik sepupunya itu untuk meminjam uang. Sepupunya memberi saran untuk Fang kalau lebih baik berhenti sekolah dan bekerja untuk membantu ibunya. Lalu datang kenalan sepupunya itu yang bernama Michelle. Michelle merayu dan menggoda Fang. Karena Fang ini laki-laki baik, Fang hanya diam saja. Tak lama datang dua orang bernama Yoyo dan Chris. Yoyo ini sedang menggunakan jasa gigolonya si Chris. Kemudian Michelle meminta Fang untuk menemaninya. Fang pun menolak dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Fang sedang bermain basket di sekolahnya. Fang ternyata punya pacar yang sangat manis cuy, yang bernama Jolie. Motor anjing. Kemudian datang Peter and the Gangs menghampiri Jolie dan mengajak Jolie pergi ke sebuah pesta. Jolie menolaknya dan akan pergi ke rumah Fang saja. Peter pun sangat kesal dengan Fang. Saat berada di loker, temannya si Fang ini menemukan sebuah narkoba di dalam lokernya. Tak lama datang ibu guru bersama si Peter. Temannya si Fang langsung menyelipkan barang itu ke sempaknya si Fang. Ibu guru itu menggeledah lokernya, tapi tidak menemukannya. Peter pun kebingungan kenapa barangnya tidak ada di sana. Sepulang sekolah, Jolie berpacaran di rumahnya si Fang dan mereka menonton DVD yang tentunya itu adalah film pengencerotan cuy. Mereka pun panas dingin dan akhirnya melakukan pengencerotan. Tapi saat akan memasukkan rudalnya, ibunya Fang keburu datang. Karena malu, Jolie pun pamit ke kamar mandi. Fang berkata bahwa mereka hanya sedang belajar. Tapi saat ibunya mengambil buku di celananya, seletingnya Fang ini belum dikancing cuy. Bukannya memarahi, ibunya Fang ini malah menyuruh Fang untuk memakai kondom kalau mau bergenjot. Malam harinya, Fang menemui bapaknya. Lalu ia menceritakan kejadian dengan pacarnya tadi. Bapaknya ini ngajarin kalau rudalnya ini adalah warisan darinya. Ia lalu berkata kalau mau bergenjot harus memanaskan jari dan lidah dulu. Bapaknya pun langsung mencontohkannya. Keesokan harinya, temannya Fang sedang dibully. Fang langsung menolongnya dan gelut dengan si Peter. Gurunya pun datang untuk melerainya. Karena kejadian itu, Fang dikeluarkan dari sekolahnya. Saat berjalan pulang, Fang melihat wanita seksi dan cantik yang sedang kesusahan mengganti ban di tengah-tengah hujan. Fang menghampiri dan membantunya. Karena Fang ini membantu dengan ikhlas dan lahir batin, ia menolak uang pemberian wanita itu. Fang lalu menelpon ibunya dan berkata kalau ia dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu, ibunya lalu jatuh sakit. Singkat cerita, Fang bekerja di bar milik sepupunya itu. Lalu Yoyo menghampiri Fang dan meminta untuk ditemani dengan bayaran $10.000. Fang pun menerimanya. Yoyo lalu mengajak Fang bergabung dengan teman-temannya. Yoyo pun langsung membuka celananya si Fang dan terkejut karena rudalnya Fang yang gede banget cuy. Yoyo pun langsung melakukan pemanasan. Tapi baru beberapa menit, rudalnya Fang ini malah udah ngentrit cuy. Fang pun ditertawai dan akhirnya pergi. Fang menenangkan diri dan menyalakan sebatang rokok. Kemudian datang si Chris dan memberitahu
kalau itu hal yang wajar buat pemula. Chris selalu menawari Fang untuk menemani wanita langganannya yang punya nafsu besar. Sorry. Ana. Keesokan harinya, Fang menemui wanita yang dimaksud si Chris. Yang ternyata wanita itu gemuk dan punya nafsu makan besar. Fang merasa ditipu oleh Chris. Dan apesnya, di sana ada teman Peter yang memfoto mereka. Foto itu disebarkan ke Jolie. Jolie yang melihat itu langsung memutus Fang saat itu juga. 我無條件退出。 Singkat cerita, Fang menemui bapaknya yang lagi ngamen. Fang memberitahu bahwa ibunya sakit dan sedang butuh uang. Fang juga berkata bahwa dirinya sudah menjadi gigolo. Bapaknya ini ngewajarin hal itu. Bapaknya lalu bilang kalau mau jadi gigolo, dia harus menemui seseorang yang bernama Abson. Abson ini adalah raja gigolo. Dan sekalian menagih hutang bapaknya sebesar 30 juta. Malam harinya, Fang kembali ke bar dan menemui Yoyo. Fang meminta maaf karena kejadian itu. Tapi Yoyo sudah terlanjur kecewa dengan si Fang. Lalu Yoyo menyarankan Fang untuk menemui Michelle yang sedang membutuhkan gigolo. Keesokan harinya, Fang pergi ke tempat Michelle. Namun si Fang ini badannya malah dijadikan meja makan, cuy. Singkat cerita, Fang sudah selesai melayani si Michelle. Ia pun berjalan pulang sambil menangis. Anjir, gini amat nyari duit. Malamnya ia menemui temannya yang juga gigolo. Temannya ini menyarankan kalau jadi gigolo harus keren dan rambutnya tertata rapi. Ia juga menyarankan untuk ke tempat Abson. Tanpa basa-basi, Fang pun pergi ke tempat Abson. Ia bertemu dengan anak buahnya Abson dan memintanya untuk menunggu. 坐陣先。 Fang pun menunggunya dengan sabar. Anak buahnya ini mengajak Fang pergi ke sebuah bar. 佢話要嚟嘅，就嚟㗎。 Si Fang pun langsung teler, cuy. Dan anak buahnya ini mengejut si Fang dengan kondisi yang teler. Setelah itu, Fang akhirnya bertemu si Abson. Fang meminta Abson untuk mengajarinya cara menjadi gigolo. Fang juga menanyakan hutangnya ke bapaknya. Abson pun terlihat sangat kesal karena dipikir-pikir bapaknya juga banyak hutang kepadanya. 三皮數3000萬啊！ Fang pun menemui bapaknya yang lagi ngemis dan menceritakan bahwa Abson tidak mau membayar hutangnya. Tak lama datang beberapa orang yang menagih hutang pada bapaknya Fang. Karena nggak ada duit, mereka pun lari dan dikejar oleh mereka. Bapaknya Fang digebukin sampai modar, cuy. Fang kembali menemui Abson dan meminta uangnya itu. Abson bilang Fang harus mengalahkannya dulu, baru ia mau membayar hutangnya. Tapi si Fang tidak pernah menang melawan si Abson ini. Mereka pun lanjut mengobrol. Abson menunjukkan skillnya. Ia mengambil sebuah pil dalam gelas dengan lidahnya. Fang terkejut dan meminta untuk diajarkan. Abson menjelaskan kalau jadi gigolo harus bisa memuaskan pelanggannya. Fang pun harus berlatih dengan koin, menjilati koin itu sampai tidak jatuh dari kaca. Fang pun terus-menerus melatihnya. Singkat cerita, Fang datang lagi menemui Abson untuk menunjukkan hasil latihannya dan mempraktekkan ke anak buahnya. Abson pun senang dengan hasil latihannya si Fang. Malam harinya, Fang pergi ke bar menemui si Yoyo dan mengajak bergencotan. Fang pun berhasil membuat Yoyo puas sampai lemas, cuy. Fang sekarang menjadi gigolo yang banyak dipesan. Dan Michelle pun tak ketinggalan untuk menyewa si Fang dan bergejot sampai puas. Singkat cerita, Fang mengantar temannya untuk casting film Raja Gigolo. Karena temannya ini tidak cocok, sutradara meminta Fang untuk menggantikannya. Dan akhirnya Fang lah yang terpilih. Sutradaranya ini ternyata adalah wanita yang dulu pernah Fang tolong menggantikan ban mobilnya. Wanita ini bernama Chloe. Lalu si Chloe ini mengajak Fang pergi ke pesta temannya dan mengaku sebagai pacarnya. Dan Fang pun mengiyakannya. Keesokan harinya, Fang dan Chloe pergi ke pesta itu. Dan ternyata temannya Chloe ini adalah si Peter. Mereka pun ngobrol sambil minum-minum. Si
Si Fang merasa ada yang aneh dengan minuman itu. Ia lalu pergi ke WC untuk memuntahkannya. Di sisi lain, si Peter membawa Chloe yang sudah teler untuk ke kamarnya dan ingin menggenjotnya. Fang pun datang dan langsung memukul si Peter sampai ia pingsan dan memfoto otongnya si Peter yang panjangnya cuma 1 cm. Fang kemudian membawa pulang si Chloe. Setelah sadar, Fang menjelaskan tentang kejadian tadi. Singkat cerita, Chloe mengajak Fang ke rumah untuk bertemu keluarganya. Ia dikenalkan dengan ayahnya yang bernama Pak Ben. Tak lama kemudian datang ibunya, yang ternyata ibunya ini adalah si Michelle langganannya cuy. Mereka berdua terkejut dan merahasiakannya. Pak Ben juga mengajak Fang pergi ke ruang tempat koleksi senjatanya. Si Fang ini diancam kalau sampai berani menyakiti si Chloe. Singkat cerita, Michelle meminta Fang untuk menemuinya. Michelle bilang kalau ia mencintai Fang dan tak terima kalau Fang dekat dengan anaknya. Fang lalu berkata kalau ia sudah berhenti menjadi gigolo, lalu pergi meninggalkan Michelle. Michelle pun merenungi nasibnya sambil menonton video rekamannya dengan Fang saat sedang bergenjot. Hingga akhirnya ia pun ketiduran. Tak lama Pak Ben datang dan melihat video rekaman itu. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Fang diculik orang yang nggak dikenal. Dia berganti ke tempat Pak Ben, yang ternyata Pak Ben lah dalang penculikan si Fang. Pak Ben yang kecewa menyuruh anak buahnya untuk meniduri istrinya. Saat Pak Ben akan membunuh Fang, tiba-tiba datang si Chloe dan memohon agar tidak membunuhnya. Lalu Michelle datang dan langsung menembak kepala Pak Ben sampai ia modar. Chloe yang melihat hal itu langsung memarahinya, dan Michelle pun menusuk si Chloe. Kemudian Fang langsung menembak kepala si Michelle. Sambil menangis, Fang membawa Chloe pergi. Film diakhiri dengan Fang yang sudah menjadi orang kaya, yang ternyata setelah Pak Ben mati, ia mewarisi harta kekayaannya. Dan ternyata di sini Chloe masih hidup. Oke guys, itu tadi alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.